Namun sebelum kita masuk dalam matan Ad-Durarul Bahiyah, kita akan berikan penjelasan ringkas insyaallah taala tentang kaifiyatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir atau sebelumnya sampai salam atau setelahnya. Baik, insyaallah taala ini sebagai muqaddimah ringkasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saya bacakan dari kitab Salatul Mu'min karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Dan isinya kurang lebih sama dengan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tarahu. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya, karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat sebagaimana yang beliau lakukan. Seperti dalam hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam riwayat Bukhari, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan salat persis sebagaimana mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, yakni dari segi bacaan-bacaannya, lafaz-lafaz zikirnya, juga dari segi gerakan-gerakannya dan lain sebagainya. Baik. Beliau menyebutkan sifatus shalah, sifat-sifat salat dalam beberapa poin. Poin yang pertama, yusbigul wudu'a wa huwa ayyatawadda'a kama amarahu Allah azza wa jalla. Hendaklah orang yang melakukan salat itu terlebih dahulu menyempurnakan wudunya, yaitu dia berwudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama hendaklah dia lakukan, menyempurnakan wudunya. Sebab la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian yang kedua, setelah menyempurnakan wudunya, yatawajjahu ilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, wahyal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam bab yang sebelumnya, ini adalah termasuk syarat salat. Kemudian yang ketiga, yaj'al lahu sutratan yusalli ilaiha. Hendaklah dia menjadikan ada sutrah, yakni pembatas, kemudian dia salat ke arah pembatas tersebut. In kana imaman atau munfaridan, apabila dia salat sebagai imam atau salat sendiri. Adapun kalau salat berjamaah, maka makmum tidak diharuskan memiliki sutrah. Dan ini penting sehingga orang yang mau lewat di depannya tidak melewati di depan orang yang salat tersebut, tetapi di belakang sutrah, di belakang pembatasnya. Apapun bisa dijadikan sutrah, seperti dinding masjid, atau kalau di rumah dinding rumah, tiang-tiang masjid, atau kalau misalkan di tempat terbuka, tombak, kayu, panah dan sebagainya ditancapkan di depan, kemudian sholat di belakangnya. Ini termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, yukabbiru takbiratul ihram qa'iman qasidan biqalbihi fi'la salati allati yuriduha min faridatin aw nafilatin taqarruban lillahi ta'ala qailan Allahu akbar nadhiran bi basarihi ila mahalli sujudihi rafi'an yadayhi madmumatay al-asabi mamdudatan ila hadwi mankibai aw ila hiyali udunayhi. Berkata Syekh hafizahullah, yukabbiru takbiratul ihram, setelah berwudu kemudian berdiri menghadap sutrah, menghadap Ka'bah, barulah salam. Seseorang bertakbir dengan takbiratul ihram qa'iman, dalam keadaan dia sudah berdiri, qasidan bi qalbihi fi'la salati allati yuriduha, dalam keadaan dia sudah berniat dengan hatinya
untuk melakukan salat yang dia inginkan, min fariidatin aw nafilatin, apakah salat wajib atau salat sunnah, taqarruban lillahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan dia sudah berdiri dan sudah berniat dengan hatinya, bukan dengan lisannya. Dia berniat melakukan salat yang dia inginkan, apakah zuhur, asar, maghrib, isya, dalam keadaan dia juga berniat hal itu dia lakukan karena Allah. Qailan Allahu akbar, seraya mengucapkan Allahu akbar, nadhiran bi basarihi ila mahalli sujudihi, dalam keadaan dia melihat ke tempat sujudnya, dalam keadaan pandangannya melihat ke tempat sujudnya. Rafi'an yadayhi madmumatai al-asabi, seraya mengangkat dua tangannya dengan merapatkan jari-jarinya. Jadi jari-jarinya tidak terbuka lebar, tetapi dirapatkan. Mamdudatan ila hadwi mankibai, sejajar dengan dua bahunya. Au ila hayali udunai, au ila hiyali udunai, atau sejajar dengan dua telinganya. Sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan dua telinganya. Baik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yada'u yadayhi 'ala sadrihi, dia meletakkan dua tangannya di atas dadanya, ba'da an yunzilahuma min ar-raf'i, setelah diturunkan dari mengangkat tadi. Setelah mengangkat tangan, kemudian dia letakkan dua tangannya di atas dadanya. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat beliau, cara meletakkan tangan di atas dada itu ada 3 riwayat dari para ulama. Yang pertama, diletakkan di atas buah dadanya. Yang kedua, di bawahnya, di bawah buah dada. Yang ketiga, di atas buah dadanya, di atas buah dadanya. Ini penafsiran dari para ulama. Al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war-rusbi was-sa'id. Dan hendaklah dia letakkan tangan kanan di atas punggung. Hendaklah dia letakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kiri. Tangan kanannya diletakkan di atas punggung tangan kiri, pergelangannya dan lengannya. Jadi semuanya terkena tangan kanannya atau tersentuh tangan kanannya. Baik, punggung tangan kirinya, pergelangannya dan lengannya tersentuh tangan kanannya. Baik. Itu yang ke-5. Dan tangan kanannya ini bisa diletakkan begitu saja, dan bisa pula tangan kanannya menggenggam tangan kiri. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, "Idzan hatani sifatani al-ula qabdu was-tsaniyatu wad'u." Di sini ada 2 cara, kata beliau rahimahullah. Yang pertama menggenggam tangan kiri, yang kedua diletakkan begitu saja. Jadi tangan kanan tersentuh atau diletakkan di atas punggung tangan kiri, pergelangannya dan lengannya dalam keadaan al-qabdu, al-qabdu tadi? Menggenggam atau meletakkan begitu saja. Baik. Yang keenam, yastaftihu sholata bidu'ail istiftah. Hendaklah dia membuka salat dengan doa istiftah. Ini lafaz yang benar, bukan istiftah tapi istiftah. Dan doa istiftah itu ada macam-macam. Silahkan, boleh dipilih. Kata Syekh, ya'ti biwahidin minha wa la yajma' bainaha. Hendaklah dia membaca salah satu dari doa istiftah, namun dia tidak menggabungkan seluruhnya. Walakin yunawwi likulli salatin. Tapi hendaklah dia membaca lafaz yang berbeda-beda pada setiap salat. Ini yang disunnahkan. Kadang-kadang membaca lafaz yang ini, kadang-kadang membaca lafaz yang itu. Sebab banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz-lafaz istiftah. Sebagai contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad atau bis salji wal ma'i wal barad. Allahumma ighsilni min khataayaya bis salji wal ma'i wal barad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Atau dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khair kulluhu bi yadayk wa syarru laysa ilayk ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mungkin lafaz istiftah yang paling panjang. Baik. Kemudian yang ketujuh, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau lafaz yang lebih bagus yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya serta dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari penyakit gila yang dia tiupkan, dan juga dari kesombongannya dan dari bisikannya. Kemudian yang ke-8, setelah membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz, baru kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sirran. Secara apa? Sirran apa? Secara pelan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim secara pelan, tidak dikeraskan. Ini sunnah. Ini yang disunnahkan sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ke-9, yaqra'ul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya sampai waladhdallin, dan ini termasuk rukun yang terpenting di dalam salat. Kalau tidak dibaca ini sengaja ataupun lupa, salat seseorang tidak sah. Dan disunahkan untuk membacanya secara perlahan-lahan dan juga diam pada setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, diam sejenak, berhenti sejenak, kemudian disambung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti sejenak, kemudian sambung dan seterusnya. Baik. Dan ini kewajiban bagi imam dan bagi makmum sekaligus. Ini pendapat yang benar, kewajiban Al-Fatihah bagi imam dan makmum sekaligus. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Qulna na'am, hadzan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalian membaca Al-Quran di belakang imam kalian. Maka kata mereka, iya ya Rasulullah, secara cepat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melakukan itu kecuali surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh sejumlah ulama. Demikian pula hadis yang lain dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una wal imam yaqra." Mungkin kalian membaca dalam keadaan imam sedang membaca. Qalu inna lanaf'al. Mereka menjawab, sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Qala la illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Beliau bersabda, tidak boleh kecuali seorang dari kalian membaca surat Al-Fatihah. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sanadnya hasan. Menunjukkan bahwasannya imam dan makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Demikian pula orang yang sholat sendirian. Hanya saja apabila makmum dalam keadaan masbuk, kemudian dia dapati imam dalam keadaan ruku', lalu dia langsung ruku' tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka terhitung hal itu sebagai satu rakaat. Ini pengecualian, sebab ada hadis tentang kisah Abu Bakrah ketika dia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi telah ruku' dan dia pun ruku', maka setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk
mengulang salatnya. Baik. Maka demikian pula orang yang tidak membaca Al-Fatihah sebagai makmum, dia menjadi makmum dan dia tidak membaca Al-Fatihah karena apa? Karena sudah tidak memungkinkan. Misalnya imam terlalu cepat atau dia datang imam sudah mau selesai, sudah mau hampir ruku, maka jatuh kewajiban darinya. Dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala juga menjelaskan apabila makmum itu lupa atau tidak tahu kewajiban Al-Fatihah, maka juga jatuh kewajiban darinya. Baik. Kemudian yang ke-10, yaqulu ba'dal intiha min qira'atil Fatihah amin. Setelah membaca Al-Fatihah hendaklah dia membaca amin. Yajharu biha fil jahriyah wa yusirru fis sirriyah. Membaca amin dengan keras pada salat jahriyah dan memelankannya pada salat sirriyah. Wa ma'naha Allahumma stajib, dan makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian yang ke-11, yaqra'u suratan ba'dal Fatihah. Setelah membaca amin, setelah Al-Fatihah kemudian membaca amin, hendaklah dia membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah. Aw ma tayassara minal Qur'an fi rak'atai as-subhi wal jum'ah, atau apa yang mudah yang dia ingat, yang dia hafal dari Al-Quran, yakni pada 2 rakaat subuh dan Jumat. Wa fi rak'atain al-ulayain, bersih sekali. Wa fi rak'atain al-ulayain min salati az-zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Demikian pula pada 2 rakaat pertama salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Wa fi jami'i raka'atin nafl, dan juga pada seluruh rakaat salat sunnah. Itu disunahkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Surat apa saja. Dan kadang-kadang ini dilakukan pada rakaat ketiga dan keempat. Pada rakaat ketiga dan keempat juga dibaca surat setelah surat Al-Fatihah. Baik. Yang keberapa sekarang? 12. Idza faraga minal Qur'an kulluha, idza faraga minal Qur'ani, idza faraga minal qira'ati kulliha sakata saktatan. Apabila dia telah selesai dari seluruh bacaan Quran, maka hendaklah dia diam sejenak. Biqadri ma yataraddu ilaihi nafasuhu, seukuran nafasnya kembali, hatta la yasil al-qira'ata birruku, sehingga dia tidak menyambung bacaannya dengan ruku. Baik. بخلاف السقطة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره. Namun ini berbeda, kata Syekh, dengan diam yang pertama. Ini setelah takbir ada diam sejenak. Itu diam karena membaca surat membaca doa istiftah. Maka diamnya itu seukuran membaca doa istiftah. Itu bukan diam sebetulnya, membaca tapi pelan. Adapun sebelum ruku, setelah membaca surat, diam sebentar saja, seukuran nafas kembali. Baik. Yang ke-13, yarfa'u mukabbiran. Hendaklah dia melakukan ruku seraya bertakbir. Rafi'an yadayhi ila hadwi mankibai. Dalam keadaan dia mengangkat 2 tangannya sejajar dengan 2 bahunya au udunai, atau 2 telinganya. Dia angkat tangannya seraya bertakbir sejajar 2 bahunya atau 2 tangannya, kemudian ruku. Ja'ilan ra'sahu hiyala zahrihi, dan dia jadikan kepalanya sejajar dengan bahunya. Ini posisi ruku yang benar. Kepala sejajar dengan bahu. Jangan sampai kepala lebih terangkat atau punggungnya ya. Dia jadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya, bukan bahunya. Jadi kepalanya sejajar dengan punggungnya, rata. Jangan sampai kepalanya lebih tinggi dari punggungnya atau lebih rendah. Wadi'an yadayhi ala rukbatayhi, dengan meletakkan 2 tangannya, yakni 2 telapak tangannya ala rukbatayhi, di atas 2 lututnya. 2 tangannya menggenggam 2 lututnya. Jadi bukan di atas lutut, bukan pula di bawah lutut, tapi tepat di lutut. Mufarriqan asabi'a yadayhi, dalam keadaan jari-jarinya itu terpisah, terbuka. Jadi jari-jarinya jangan disatukan seperti ketika tadi mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, tetapi jari-jarinya terbuka, menggenggam lutut dan terbuka. Baik. Ini yang ke-13, cara ruku yang benar. Yang ke-13, yang
Berapa sekarang? 14 ya. Yaqulu fir ruku'. Baik. Sebelumnya perlu ditekankan di dalam ruku' hendaklah seorang itu betul-betul tumakninah. Betul-betul tumakninah. Yakni tenang di dalam ruku'. Jangan sampai rukuknya belum sempurna dia sudah bangkit dari rukuknya. Baik. Demikian pula disunahkan dalam ruku' at-tajafi an janbai atau tajafa an janbai. Lengannya itu dijauhkan dari dua pinggangnya. Lengannya dijauhkan dari dua pinggangnya. Baik. Ini idealnya apabila memungkinkan. Kecuali salat berjamaah apabila mengganggu jamaah yang lainnya maka tidak dilakukan. Kemudian yang ke-14, yaqulu fir ruku' subhana rabbiyal azim. Hendaklah dia mengucapkan di dalam ruku' subhana rabbiyal azim dan afdalnya dia ucapkan sebanyak 3 kali. Atau doa yang lain apabila mau dia tambahkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Atau subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-15, yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Dia mengangkat kepalanya dari ruku'. Rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi au udunaihi. Lalu mengangkat tangannya, yakni dua tangannya sejajar dengan dua bahunya atau dua telinganya. Qailan sami'allahu liman hamidah. Seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada 4 bacaannya yang dibolehkan di situ untuk Rabbana walakal hamdu. Dan doa-doa lain yang dibolehkan dibaca sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-16, yasjudu muqabbiran. Dia turun sujud seraya bertakbir. Wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi. Dengan meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Namun pendapat yang lebih kuat insyaallah taala seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani dalam sifat salatnya adalah meletakkan dua tangannya lebih dahulu kemudian dua lututnya. Ini hadisnya yang lebih sahih. Idza tayassara dzalik, apabila hal itu memungkinkan baginya. Fa in syaqqa alaihi qaddama yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau berpendapat sebaliknya. Lutut duluan baru tangan, kecuali kalau sulit baru kemudian tangan dulu baru lutut. Namun yang benar insyaallah tangan dulu kemudian lutut. Wa yastaqbilu bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi al-qiblata. Dan hendaklah jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Berarti kan ini sujud yang benar, hendaklah jari-jari kedua tangannya dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Wa yadummu asabi'a yadayhi. Dan hendaklah dia merapatkan jari-jari tangannya. Sama seperti ketika bertakbir tadi, mengangkat tangan ketika takbir. Jari-jari tangan dirapatkan, jangan dibuka. Baik. Wa yakunu sujuduhu ala a'dha'ihi sab'ah. Dan hendaklah sujudnya di atas 7 anggota tubuh. Al-jabhatu ma'al anfi. Apa namanya? Ini? Dahi. Ya. Dahi dan hidung. Dahi dan hidung kena ke lantai. Diletakkan di atas lantai. Seringkali kita lihat orang cuma dahinya saja. Hidungnya tidak tersentuh lantai. Tapi harus tersentuh lantai. Wal yadain dan 2 tangan. War rukbatain dan 2 lutut. Wa butuni asabi'i ar-rijlain. Dan butun asabi'ir rijlain. Pertengahan jari-jari kaki. Pertengahan jari-jari kaki karena dia menghadap ke kiblat, maka otomatis dari pertengahan jari itu sudah terkena ke lantai. Jadi bukan ujung tapi mulai dari pertengahan sampai ke ujung. Baik. Jadi total semuanya 7. Dahi dan hidung, 2 tangan, 2 lutut dan jari-jari kaki. Baik. Wa yujafi 'adudaihi an jambaihi. Dan hendaklah dia menjauhkan 2 lengannya dari 2 pinggangnya. Ini sekali lagi kalau memungkinkan. Ketika seorang sholat sebagai imam atau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah jangan dipaksakan. Sebab ini sahabat melihat Nabi SAW sebagai imam sholat sendirian di depan.
Kalau berjamaah tidak memungkinkan, maka jangan dipaksakan sehingga mengganggu orang yang di samping. Jadi menjauhkan dua tangannya dari dua pinggangnya. Wa yujafi batnahu an fakhidhaihi, dan hendaklah dia menjauhkan perutnya dari dua pahanya. Dijauhkan, jangan ditempelkan, jangan disatukan antara perut dan paha. Wa fakhidhaihi an saqaihi, demikian pula paha dijauhkan dari dua betisnya, jangan ditempelkan antara paha dan betis, tapi dijauhkan. Wa yufarriju baina fakhidhaihi, dan dia memisah antara dua lututnya, jangan disatukan antara dua paha. Dua paha dan dua lutut jangan disatukan, tetapi dipisahkan. Wa yadhummu qadamaihi, dan dia menyatukan dua kakinya, atau minimal berdekatan. Jadi beda, paha dipisahkan, tetapi dua kaki disatukan atau didekatkan. Wa yumsibuhuma, dan dia tegakkan dua kakinya tersebut, berdiri tegak di belakang dalam keadaan jari-jarinya menghadap ke mana? Kiblat. Baik. Ini kita ringkas saja. Insyaallah taala akan kita bahas dalil-dalilnya nanti. Ini ringkas dulu. 17, yaqulu fi sujud subhana rabbiyal a'la. Al-afdal salatan. Dia membaca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Lebih afdal dia baca 3 kali. Kalau dia mau menambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthiru minad du'a fi sujud, dan hendaklah memperbanyak doa ketika sujud. Wa yas'alu rabbahu min khairid dunya wal akhirah, dan hendaklah dia mohon kepada Rabbnya kebaikan dunia dan akhirat. Sawa'un kanatis salatu fardan aw naflan, sama saja pada salat wajib atau salat sunnah. Perbanyak doa. Baik. Yang ke-18, yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran, mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir. Wa ya'tadilu jalisan, dan dia duduk dengan lurus, dengan tegak. Wa yafrishu qadamahu al-yusra wa yajlisu 'alaiha, dan hendaklah dia bentangkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya. Duduk di atas kaki kiri, dibentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. Dan posisinya telapak kaki kiri itu menghadap ke belakang, sedangkan punggung kaki kiri itu yang dijadikan alas menyentuh lantai. Kemudian dia duduk di atas kaki kirinya tersebut. Wa yunsibul yumna, dan kaki kanannya ditegakkan. Wa yastaqbilu bi asabihi al-qiblah, dan jari-jari kaki kanan menghadap ke kiblat. Jari-jari kaki kanan menghadap ke kiblat. Baik. Wa yada'u yadayhi ala fakhidhaihi, dan dia letakkan dua tangannya di atas pahanya. Aw yada'u kaffaihi ala rukbataihi, atau bisa juga dia letakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Dua-duanya boleh. Diletakkan di atas paha atau diletakkan di atas lututnya. Baik. Ini yang ke-18. Dan di sini duduk di antara dua sujud. Ada sebagian hadis yang menyebutkan ada perisyarat, tetapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Berisyarat ketika duduk di antara dua sujud. Ini berisyarat dengan jari telunjuk. Berapa sekarang? 19. Yaqulu baina sajdatain. Bacaan apa yang dia baca ketika duduk di antara dua sujud? Di antaranya boleh membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik. Atau membaca Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini wajburni warzuqni warfa'ni. Dan disunahkan lama dia duduk di antara dua sujud kurang lebih sama ketika lama sujudnya. Baik. Yang ke-20, yasjudu sajdata tsaniyata mukabbiran, melakukan sujud yang kedua seraya bertakbir. Wa yaf'alu fiha kama fa'ala fi sajdatil ula, dan dia sujud sebagaimana sujud pertama. Dan perlu diingatkan kembali, wajib untuk tumakninah ketika sujud. Jangan sampai seorang itu sujud tidak sempurna atau sebentar sekali seperti ayam mematuk kemudian bangkit kembali. Haruslah tulang-tulangnya itu kembali kepada tempatnya, karena ketika dia bergerak, tulang-tulangnya bergerak, harusnya dipastikan dulu seluruh tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya. Baru kemudian boleh dia bangkit dari sujudnya. Yang ke-21, yarfa'u ra'sahu mukabbiran.
Setelah sujud yang kedua, dia mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Wa yajlisu jalsatan khafifatan tusamma jalsatal istirahah. Dan hendaklah dia duduk sejenak yang dinamakan dengan duduk istirahat. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah apabila seorang butuh untuk duduk, silahkan dia duduk. Sunnah dia duduk. Tapi kalau dia tidak butuh, maka tidak perlu dia duduk untuk istirahat. Namanya juga istirahat. Kalau butuh istirahat silakan. Kalau tidak, langsung saja bangkit ke rakaat berikutnya. Yang ke-22. Yanhadu ala suduri qadamaihi wa rukbataihi mukabbiran qa'iman ila raka'ati tsaniyah. Hendaklah dia bertumpu pada dua kakinya dan dua pahanya seraya bertakbir untuk bangkit berdiri ke rakaat kedua. Namun ini pendapat yang lemah. Yang benar, hendaklah dia bertumpu dengan dua tangannya. Yang benar, yang kuat insyaallah ta'ala, hendaklah dia bertumpu dengan dua tangannya. Sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita jelaskan lebih detail pada pembahasan dalil-dalilnya. Baik, sebagaimana dia sujud tadi, diawali dengan dua tangannya, maka ketika dia bangkit, diakhiri dengan dua tangannya. Yang ke-23, yusalli rak'ata tsaniyata kal ula. Hendaklah dia salat rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, kecuali beberapa perkara yang tidak perlu dia lakukan. Pertama, takbiratul ihram, sudah tidak perlu lagi. Dia hanya bertakbir ketika dia bangkit dari sujud tersebut, Allahu Akbar sekali saja. Dia tidak perlu lagi takbiratul ihram. Yang kedua, dia tidak perlu diam sejenak setelah berdiri, tetapi langsung dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun disunahkan tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian yang ketiga, tidak perlu membaca al-istiftah, doa istiftah seperti rakaat pertama. Kemudian yang keempat, panjang rakaat kedua tidak seperti rakaat pertama, tetapi lebih pendek. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Yang kelima, dia tidak perlu memperbaharui niat. Seperti pada rakaat pertama, dia berniat dulu. Kemudian yang keenam, dia tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Ini pendapat yang benar, seperti dijelaskan Syekh Ibnu Baz, tidak perlu ta'awudz lagi. Kecuali kalau dia lupa ta'awudz yang pertama pada rakaat pertama, boleh dia baca pada rakaat kedua. Adapun bismillah itu tetap disunahkan. Sebab dia disunahkan setiap kali memulai surat. Baik. Poin yang ke-24. Idza kanatis shalah sunaiyah. Apabila salat dua rakaat. Ay rak'atain ka salatil fajr wal jum'ah wal idain. Seperti salat subuh, salat Jumat dan salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Maka apabila sudah selesai dua rakaat, jalasa litashahhud ba'da faraghihi min as-sajdati tsaniyah, min ar-rak'ati tsaniyah. Hendaklah dia duduk untuk melakukan tasyahud setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat kedua. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Kemudian setelah sujud, hendaklah dia melakukan tasyahud. Bagaimana bentuk duduk tasyahudnya? Nasiban rijlahul yumna, dengan menegakkan kaki kanannya, muftarishan rijlahul yusra, dan membentangkan kaki kirinya. Persis seperti duduk di antara dua sujud tadi, sama. Tata cara duduk tasyahud awal atau sholat dua rakaat seperti sholat subuh, Jumat dan Idain, sama seperti duduk di antara dua sujud yang kita sudah jelaskan tadi. Baik. Kemudian karena dia sudah mau menyelesaikan sholat, pada tasyahud ini hendaklah dia berisyarat dengan apa? Telunjuk. Berisyarat dengan telunjuk. Yakni telunjuk jari tangan kanan. Jari telunjuk tangan kanan. Bagaimana cara berisyarat dengan telunjuk? Yaqbidu asabi al-yumna kullaha. Dia memegang seluruh jari-jari tangan kanan, illa sababah, kecuali jari telunjuk. Wa yushiru biha. Hendaklah dia berisyarat dengan jari telunjuknya tersebut. Seperti ini. Dipegang semua. Ini cara yang pertama. Semua ini jari dipegang kecuali telunjuk. Baik. Au yuhalliku al-ibhama al-wusta. Atau cara yang kedua, dia membuat lingkaran dengan jari ibu dan jari tengah. Seperti ini. Wa yaqbidul khinsir wal binsir. Dan jari kelingking dan jari manis itu dipegang. Seperti ini, kemudian dibuat lingkaran. Wa yushiru bis sababah. Dan jari telunjuknya berisyarat. Ini dua cara. Dipegang semuanya atau hanya dua jari, kelingking dan manis, lalu jari tengah itu
dibuat seperti lingkaran. Baik, ini yang disunnahkan. Yang keberapa sekarang? 25. Yang ke-25, setelah dia duduk dan berisyarat, sebelumnya disunahkan dia melihat kepada jarinya tersebut, yakni kepada jari telunjuknya. Wa yanzuru asna'a julusihi ila isyarati sababatihi. Hendaklah dia lihat ketika dia duduk tersebut kepada isyarat jari telunjuknya. Jadi pandangan ke jari telunjuknya. Kalau tadi pandangannya semuanya ke tempat sujud. Sekarang ketika dia duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, pandangannya ke jari telunjuknya tersebut. Baik. Dan pendapat yang benar tidak digerak-gerakan. Tidak digerak-gerakan karena hadisnya dhaif. Tetapi diam saja. Yang ke-25, yaqra'u tasyahhud fi hadzal julus. Pada duduk ini dia membaca tasyahhud, yaitu bacaan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bacaan tasyahud yang lain apabila jelas berdasarkan dalil yang sahih. Kemudian setelah membaca tasyahud, hendaklah dia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang paling bagus, yang paling sempurna. Kemudian setelah salawat, hendaklah dia berlindung, membaca doa perlindungan dari 4 perkara, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau membaca doa yang lain, atau dilanjut dengan doa yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan doa-doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa apa saja yang dia kehendaki. Namun yang lebih afdal dia dahului dulu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-26, thumma yusallimu an yaminihi wa shimalihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Hendaklah dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dijelaskan dalam sifat salat Syekh Al-Albani, kadang-kadang pada salam yang pertama ditambah wa barakatuh. Dan kadang-kadang pada salam yang kedua hanya sampai Assalamualaikum. Baik. Ini yang ke-26 selesai sudah kalau salatnya 2 rakaat. Yang ke-27, in kanati salatu thulatsiyah. Sekarang kalau salatnya 3 rakaat, ka salatil maghrib, seperti salat maghrib. Au rubaiyah, atau 4 rakaat, ka zuhri wal asri wal isya, seperti salat zuhur, asar dan isya. Iktafa bi tasyahhudil awal, maka dia cukupkan dengan tasyahud awal. Wal afdal ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama anifan. Tetapi yang afdal dia tetap mengucapkan salawat sebagaimana yang telah disebutkan salawatnya. Jadi pada tasyahud awal boleh hanya dia lakukan tasyahud saja tanpa salawat, namun afdal kalau dia bersalawat. Baik. Kemudian apa? Setelah itu, thumma yanhadu ala suduri qadamaihi ala rukbataihi mu'tamidan ala fakhidaihi mukabbiran rafi'an yadaihi hadwa udunai au mankibaihi. Kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga sekarang. Seperti pendapat Syekh sebelumnya, bertumpu pada 2 kaki dan 2 lutut seraya bertakbir. Namun sebagaimana kita jelaskan, yang benar bertumpu dengan tangan seraya bertakbir. Kemudian setelah berdiri mengangkat 2 tangan, seperti mengangkat tadi pada takbiratul ihram, sejajar 2 bahu atau sejajar 2 telinga. Sejajar 2 bahu atau sejajar 2 telinga. Wa yaqra'ul Fatihata sirran faqat. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah secara sir, secara pelan, tidak dikeraskan. Iya. Lalu kata beliau, wa in qara'a fi tsalitsah war rabi'ah min adh-dhuhri ziyadatan 'ala al-Fatihah fi ba'd al-ahyan fala ba'sa. Tetapi kalau dia mau menambah bacaan surat pada rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur,
maka kadang-kadang itu tidak mengapa. Kadang-kadang dilakukan tidak mengapa. Baik. Kemudian yang ke-28. Jadi setelah bangkit ke rakaat yang ketiga, dia lakukan sebagaimana rakaat pertama dan kedua tadi. Setelah itu yang ke-28, kalau sudah selesai semuanya, yajlisu fit tasyahhudil akhir mutawarrikan. Hendaklah dia duduk pada tasyahud akhir dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk caranya adalah duduk di atas lantai dan kaki kirinya berada di bawah kaki kanannya. Kaki kirinya berada di bawah kaki kanannya. Dan kaki kanannya ditegakkan dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Atau boleh juga kaki kanannya jari-jarinya menghadap ke belakang. Sebagaimana dijelaskan dalam Sifatus Shalah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi duduk di atas lantai, posisi kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Baik, itu yang ke-28. Yang ke-29, yaqra'u tasyahhud ma salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca tasyahud bersama salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pada rakaat kedua di salat yang 2 rakaat tadi. Kemudian setelah itu dia membaca doa berlindung dari 4 perkara dan doa-doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-30, yusallimu an yaminihi wa shimalihi qailan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia mengucapkan salam ke kanan dan kirinya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baik. Selesai. Ya, masih ada 2 poin lagi kita sempurnakan. Yang ke-31, yaqulul azkar al-masyru'a ba'da salam min as-shalah 'ala nahwi al-ati. Dia membaca zikir-zikir yang disyariatkan seperti berikut ini. Dia sebutkan di antara zikir yang disyariatkan, membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah astaghfirullah 3 kali baru membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa Syekh tidak bilang membaca Allahu Akbar? Sering kita lihat ini ikhwan, baca Allahu Akbar. Imam-imamnya juga. Sayang imamnya enggak hadir semuanya. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Setelah salat baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Bisa juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Allahu akbar 34 kali. Sebagai ganti dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bisa juga kadang-kadang membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi tidak sampai 33, cuma 10 kali. Juga disunahkan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya setiap selesai salat. Dan juga disyariatkan membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Seterusnya sampai selesai, bukan hanya ayat pertamanya saja, sampai selesai setiap salat. Yarhamukallah. Baik. Kemudian setelah selesai salat subuh disunahkan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bacaan khusus setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kemudian disunahkan raf'us saut bizikri, mengangkat suara dengan zikir. Kata Syekh, inda insirafin nas minal faridah sunnah. Ketika selesai melakukan salat faridah, salat wajib adalah sunnah, mengangkat suara ketika berzikir. Walaupun seperti Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan mengangkat suara itu
Rasulullah SAW lakukan untuk mengajarkan para sahabat. Jadi ada tujuannya. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadisnya yang kita sebutkan tadi. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir selesai salatnya. Maka dari situ ada yang mengamalkan takbir. Allahu Akbar setelah salat. Enggak tahu berapa kali juga diucapkan. Yang biasa ngamalin berapa kali? Lihat, 3 kali. Tahu dalilnya? 3 kali? Apa? Dalilnya aja. Berarti antum enggak boleh menentukan jumlah. Enggak boleh menentukan jumlah. Kalau dalil ini aja. Ini enggak disebutkan 3 kali. Baik. Ini perlu ditinjau lagi. Sebelumnya kita sebutkan juga ada satu dalil. Sebelum kita tinjau ini, ada satu dalil yang semakna juga diriwayatkan oleh Bukhari. Anna raf'as saut bizikri hina yanfariqu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara dengan zikir ketika selesainya manusia dari salat wajib itu diamalkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah sekarang kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang takbir setelah salat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa kana al-murad anna raf'as saut bizikr, bahwasanya yang dimaksud dengan mengangkat suara ketika berzikir setelah salat ayat takbir, yakni maksudnya bertakbir. Apa maksudnya? Wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da sholati qabla tasbih wa tahmid. Perhatikan ini, ucapan yang sangat berfaedah sekali. Kata beliau rahimahullah, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah. Seakan-akan mereka itu atau sepertinya mereka itu memulai dengan takbir setelah salat qabla tasbih wa tahmid, sebelum tasbih dan tahmid. Maksudnya apa? Maksudnya takbir yang dimaksud di situ adalah takbir yang 33 kali itu. Cuman kadang-kadang dibalik, takbir dahulu kemudian tasbih dan tahmid. Ini penjelasan Al-Hafidz dalam Fathul Bari juz kedua halaman 326. Dan kata Asy-Syaikh di sini dalam catatan kakinya, wa sami'tu samahatal imam Ibn Baz yaqulu fi hadzal mawdi' bitakbir yakni ma'a subhanallah. Dan aku telah mendengarkan samahatul imam Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah mengatakan dalam masalah ini takbir adalah dengan subhanallah. Yani maksudnya takbir di dalam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Nah, sekarang apa dalilnya sehingga Al-Hafidz menafsirkan demikian? Wa qad fassara dzalika wa waddahahu ma jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah menafsirkan hal itu dan menjelaskannya adalah sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Shalih qala, bahwasanya Abu Shalih mengatakan Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tabluga min jami'ihinna 33, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Shalih, Allahu akbar, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, sampai seluruhnya mencapai 33. Yani masing-masing 33 kali. Maka fabada abit takbir, dia memulai dari takbir. Ini maksudnya takbir yang dimaksud. Wallahu a'lam, barangkali ini pendapat yang kuat, bukannya takbir setelah sehabis salat, karena dalil-dalil menunjukkan sehabis salat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik, barangkali ini yang rajih, wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-32 yang terakhir. Yusalli as-sunan ar-rawatib. Setelah melakukan salat fardu, setelah melakukan zikir-zikir setelah salat, baru kemudian melakukan salat sunnah-sunnah rawatib. Minimalnya yang afdal adalah 10 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yaitu rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rak'ataini qabla salati subhi, dan dalam riwayat yang lain
wa rak'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh, dan dalam riwayat yang lain dan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini minimal 10 rakaat. Kalau mau disempurnakan menjadi 12 rakaat, ini lebih bagus lagi. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat setiap, salat 12 rakaat sunnah maksudnya, setiap sehari dan malamnya, maka akan dibangunkan dengan salat-salat tersebut baginya sebuah rumah di surga. Dan dalam riwayat ini, dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan penafsirannya, yakni 12 rakaat itu adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-fajri salatil ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya 12 rakaat. Kalau mau ditambahkan lagi dengan 4 rakaat setelah zuhur, ini bukan hanya 2 tapi ditambah 2 lagi menjadi 4, maka disebutkan dalam hadis Ummu Habibah juga yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dia atas neraka. Baik, kalau mau ditambah lagi dengan 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dan kalau mau ditambah lagi, baina kulli adzanaini salatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 2 azan ada salat sunnah. yakni antara azan dan iqamah minimal salat sunnah 2 rakaat. Ini yang paling sempurna. Baik. Kecuali ba'da salat subuh dan ba'da salat asar tidak ada salat sunnah rawatib. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan secara ringkas tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian zikir-zikir yang beliau ucapkan setelah salat dan juga salat-salat sunnah rawatib. Semoga dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Al-Ustaz Abu Sufyan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para pendengar radio dakwah salafiyah. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silakan tanyakan saja ke Al-Ustaz Abu Sufyan. Bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Mungkin langsung saja untuk kepada Al-Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ustaz, kata kiai saya yang ngajar zikir 5.000 kali melalui Jibril, Rasul dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, ahli mazhab dan Islamnya Ustaz yang disebut Naqsyabandiyah. Katanya Islam yang paling terdahulu, paling tua katanya. Gimana Ustaz menurut kata-katanya, kira-kira benar tidak? Mohon dijelaskan dari Buyati Margasari Sidarja. Perkataan seperti ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Kalau benar-benar itu berdasarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, "Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan pada kalian apa? 2 perkara, kitab Allah dan Rasulnya. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak tersesat. Kalau begitu, yang namanya ajaran Rasul ada di dalam kitab Allah dan sunnahnya. Kalau tidak ada dalam kitab Allah dan sunnahnya, maka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini pesannya, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara: kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya, yakni hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lihat, apa ada zikir 5.000 kali
diajarkan Rasul, diajarkan sahabat, diajarkan Abu Bakar, Umar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Apa tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah mereka mengajarkan seperti itu? Ataukah hanya bualan mereka saja? Maka jangan kita amalkan kecuali seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat. Itu bermakna kalau kita tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, kita pasti tersesat. Ini cuma sekedar klaim-klaim. Setiap orang bisa mengklaim Islam saya yang paling benar, tapi harus dibuktikan. Buktinya mana? Buktinya adalah dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Naqsyabandiyah termasuk sekte tarekat yang sesat, bukan yang paling tua, yang baru muncul pada abad-abad setelah masa sahabat, setelah masa tabi'in, jauh setelah masa tabi'in. Baik, ini cuma klaim tanpa ada bukti. Kalau bukti mana dalilnya? Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Apa maksud al-maslahah al-mursalah? Al-maslahah al-mursalah itu adalah al-maslahatul lati arsalaha syari', ay atlaqaha falam ya'tabirha wa lam yulghiha. Ini yang dikatakan para ulama, yang dimaksud dengan al-maslahah al-mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang baru, yang tidak ditetapkan oleh syariat dan juga tidak dinafikan. Ini al-maslahah al-mursalah. Baik. Tidak ditetapkan dan tidak dinafikan. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah dinafikan di dalam syariat. Yang paling penting memahami apa perbedaan al-maslahah al-mursalah dengan bid'ah. Di antara perbedaan yang mendasar, al-maslahah al-mursalah itu pada sarana ibadah, sedangkan bid'ah pada inti ibadah itu sendiri. Seperti kita menggunakan pengeras suara ketika azan. Ini namanya al-maslahah mursalah. Ini contoh al-maslahah mursalah. Itu cuma sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Kalau bid'ah benar-benar pada ibadahnya itu sendiri. Ini diantara contoh, diantara perbedaannya. Perbedaan yang lain, kalau al-maslahah mursalah memudahkan, kalau bid'ah memberatkan. Bid'ah itu menambah-nambah sesuatu yang menjadi beban kita. Sedangkan al-maslahah mursalah sebaliknya memudahkan kita. Seperti pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Ini memudahkan kita. Coba kita bayangkan kalau Al-Quran tidak terkumpul dalam satu mushaf, terpisah-pisah, sehingga kita tidak tahu atau sangat berat bagi kita untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Mungkin kita tidak tahu urutan-urutannya kalau para sahabat tidak mengumpulkannya. Ini contoh al-maslahah mursalah, memudahkan umat. Kalau bid'ah sebaliknya malah menyulitkan. Baik, jadi berbeda antara al-maslahah mursalah dengan bid'ah. Seperti zikir 5.000 kali tadi. Baik, wallahu a'lam. Setelah sholat wajib, imam membaca wirid berjamaah, terus baca doa lalu diamini oleh makmumnya. Yang benar harus gimana? Apa harus mengikuti imam atau berdoa sendiri? Yang benar berdoa sendiri. Tidak ada dalilnya Nabi SAW setelah sholat lalu berzikir bersama para sahabat, lalu beliau berdoa lalu diamini oleh para sahabat. Tidak ada dalilnya satupun. Andaikan pernah terjadi, mesti ada dalilnya sampai kepada kita, sebab ini perbuatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Tidak mungkin tidak, harus ada dalilnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Niatnya sholat witir. Apa harus diniatkan? Apa niat sholat malam? Dan setelah sholat malam, apa ada wirid atau doa? Harus diniatkan. Kalau sholat witir, harus diniatkan sebagai sholat witir. Sebab witir itu adalah penutup. Witir itu adalah penutup sholat. Harus diniatkan. Adapun doa pada sholat malam, boleh kita berdoa apa saja sesuai dengan keinginan kita. Hanya saja disebutkan ada salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhtika wa bi'afwika min 'uqubatika bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Hanya saja boleh kita membaca doa apa saja yang kita inginkan. Bagaimana pandangan Salafi dengan meninggalnya Usama bin Laden? Baik. Yang pertama, tentunya kita tidak menyetujui terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Oleh orang-orang kafir, yakni membunuh kaum muslimin. Sebab kaum muslimin, walaupun dia ahlul bid'ah, lebih mulia, jauh lebih mulia dibanding orang kafir, dibanding orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di satu sisi, walaupun kita tidak setuju dengan perbuatan orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, siapapun kaum muslim tersebut, tetapi di sisi lain kita tidak sepakat dengan pemikiran Usama bin Laden. Dia memiliki pemikiran khawarij, pemikiran menyimpang, dan dia merendahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan dia mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin. Dan jihadnya bukan jihad yang dibimbing oleh para ulama. Dan dia bukan seorang ulama. Sehingga
Akibat dari jihadnya bukanlah seperti yang diinginkan di dalam Islam. Akibatnya apa? Jatuhnya Afghanistan. Afghanistan dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Sekarang siapa yang menguasai Afghanistan? Amerika. Ini hasil dari jihadnya Osama bin Laden. Setelah Amerika datang menyerang Afghanistan, Osama sembunyi. Yang korban adalah kaum muslimin. Dia sebagai penyebabnya. Jadi dalam jihad itu harus ada perhitungan yang matang. Harus digerakkan oleh para ulama yang mengerti dengan masalah jihad. Bukan jihad seperti yang dilakukan oleh Osama ini. Baik, demikian ringkasnya. Wallahu a'lam. Hukumnya makan sate kambing, apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, kecuali onta. Yang membatalkan wudu itu makan onta. Seorang imam lupa dalam sholat, yakni menambah rakaat, yang mana seharusnya dia bertasyahud. Namun dalam hal ini dia telah berdiri sempurna. Setelah diingatkan oleh makmum, apakah imam tersebut duduk kembali bertasyahud atau bagaimana? Kalau tasyahud awal dan dia sudah berdiri sempurna, maka diteruskan sholatnya. Tidak balik kembali. Tidak perlu dia balik kembali untuk tasyahud awal. Nanti sebagai gantinya dia sujud sahwi. Adapun kalau tasyahud akhir, artinya sudah seharusnya tasyahud akhir lalu dia mau menambah rakaat, maka ini tidak boleh. Harus dia balik kembali duduk. Sebab menambah rakaat, menambah rukun membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Saya paham perbedaannya ya. Kalau tasyahud awal, kalau dia sudah berdiri sempurna, maka biarkan. Tetapi kalau tasyahud akhir, walaupun sudah berdiri sempurna harus balik kembali duduk. Tapi pada tasyahud awal, kalau dia belum berdiri sempurna, harus dia balik untuk tasyahud awal. Kalau belum berdiri sempurna. Sebab kalau dia sudah berdiri sempurna, dia sudah sampai pada gerakan berikutnya. Kalau dia kembali lagi, itu menambah gerakan lagi. Baik, wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya Oman di kawasan, mau bertanya. Kalau kita sudah berwudu, menahan kentut atau buang angin, apa itu batal? Tidak batal kalau sudah keluar. Kecuali kalau sudah keluar. Hanya saja hukumnya makruh kalau kita mau melakukan sholat dalam keadaan menahan buang angin. Sebab hal itu bisa mengganggu kekhusyukan. Kata Nabi SAW, La sholata fi hadratit ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Tidak ada sholat apabila makanan telah dihidangkan dan bagi orang yang menahan dua kotoran. yakni kotoran buang air kecil maupun buang air besar. Baik. Ustaz, kalau bersiwak disunahkan pakai tangan yang mana? Tidak ada ketentuan dalam syariat. Mau pakai tangan kiri, tangan yang kanan, tidak masalah insyaAllah ta'ala. Bagaimana hukum di daerah sini tersebar gosip? Baik, afwan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih agak panjang. Waktu kita sudah habis, insyaAllah ta'ala. Kita jawab pada temuan yang datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bika, wa la ilaha illa anta, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.